Penyebaran virus corona secara global masih terus bertambah dari hari ke harinya. Di Indonesia, kasus baru terus dikonfirmasi oleh Satgas Penanganan COVID-19. Hingga Selasa, 27 Juli 2021, kasus positif COVID-19 bertambah sebanyak 45.203, sehingga saat ini jumlahnya menjadi 3.239.936 orang. Hal ini juga mengakibatkan meningkatnya potensi timbulan limbah medis B3 akibat pandemi ini. Pertama apa? Sementara ini dengan adanya wabah COVID ini, kita sangat kesulitan lagi membakar sampah medis ini. Dalam sehari itu anggaplah 1 kilo. Jadi dalam seminggu itu bisa 3 kiloan. Itu yang untuk sampah medis. Kalau limbahnya memang bertambah, soalnya kan ada kegiatan swab. Habis itu kan kegiatan vaksinasi dari puskesmas untuk yang PNS, yang lansia. Jadi mungkin bertambah. Kalau bulan ini totalnya sudah, yang bulan dulu, ya kalau ini sudah 5 kilo. Kalau bulan yang dulunya tuh 10 kilo dalam sebulan. Pada tahun 2019, tepat sebelum pandemi, limbah medis yang dihasilkan dari kegiatan Fasiankes di daerah Barito Kuala sendiri mencapai 2 ton per harinya. Namun saat pandemi ini limbah medis meningkat hingga 3 kali lipat. Sedangkan kapasitas pengelolaan limbah B3 medis di daerah Kalimantan Selatan masih sangat terbatas. Tahun 2019 itu limbah medis yang dihasilkan dari Fasiankes sendiri itu sekitar 2 ton per hari. Dan di mana puskesmas itu menghasilkan sekitar 80 kg per harinya. Dan tahun di 2020 dan 2021 ini, limbah medis untuk penanganan COVID ini meningkat hampir 200-300%, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas dari penanganannya, baik dengan menggunakan insinerator yang sudah kita miliki, dan juga mungkin kita bisa menambah kapasitas insinerator dengan pihak ketiga ataupun mungkin dari pemerintah daerah setempat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK hadir untuk memberi solusi dari permasalahan ini dengan membangun insinerator sebagai fasilitas pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3. Fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penanganan limbah COVID-19 khususnya di wilayah Kalimantan Selatan maupun Kabupaten Barito Kuala. Depannya insinerator ini dapat menjadi solusi bagi semua pihak, terutama pemerintah daerah, untuk menjadi fasilitas dan sarana pemusnah limbah medis di lokasi daerah ini. Inilah kontribusi nyata dari KLHK untuk memberikan solusi penuntasan penanganan limbah medis di Indonesia. Jadi harapannya ini sudah dibangun, kita jaga, dioperasionalkan dengan optimal oleh Pemda, dirawat sampai nanti bisa beroperasional dengan optimal. Sesuai surat edaran Menteri LHK, disebutkan pemusnahan limbah medis COVID-19 dilaksanakan di fasilitas insinerator dengan suhu pembakaran minimal 800 derajat Celcius atau menggunakan autoclave alat sterilisasi yang dilengkapi dengan pencacah. Kemudian insinerator tersebut wajib melakukan trial burning test yang dalam hal ini dilakukan oleh PT Sislab untuk mendapatkan izin operasional. Dalam pelaksanaannya sendiri, mesin insinerator ini juga perlu terus dipantau dan dilakukan uji emisi secara berkala oleh laboratorium sebagai indikasi bahwa emisi buangnya telah memenuhi standar yang ditentukan atau di bawah baku mutu. Baik, kalau kita lihat bahwa limbah medis ini merupakan concern untuk kita, terutama setelah adanya pandemi COVID yang bisa meningkat sampai berkali-kali lipat, tentunya harus ada solusi atas ini. Sejauh yang kita tahu bahwa limbah infeksius yang mengandung bahan-bahan patogen yang mudah menularkan penyakit, bisa kita lakukan pemusnahannya dengan cara melakukan pembakarannya di insinerator.
Apa itu insinerasi? Insinerasi adalah proses pemusnahan material organik secara termal melalui proses pembakaran dalam suatu sistem yang terkontrol. Kalau kita lihat kenapa itu harus dikontrol, limbah B3 itu apakah bisa dimusnahkan dengan insinerator? Yang harus kita pahami bahwa pemusnahan di dalam insinerator adalah bukan berarti menghilangkan materialnya, tetapi menguraikan atau mengubah material limbah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dengan cara oksidasi atau proses pembakaran tersebut. Artinya, maka sangat boleh jadi ada timbulan-timbulan lain yang bisa juga berpotensi untuk mencemari lingkungan. Sisa dari pembakaran kita tahu mungkin bisa berupa abu, padatan, yang mungkin masih juga bisa menimbulkan masalah untuk lingkungan. Artinya pembakaran di insinerator pun harus dilakukan secara benar, mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan sesuai dengan regulasi yang telah diatur untuk lingkungan oleh Kemen LHK, sehingga ketika dilakukan proses pembakaran bukan hanya berdampak aman untuk lingkungan, tapi juga menjadi solusi bagi timbunan sampah medis yang ada, yang saat ini berkali-kali lipat jumlahnya. Terima kasih kepada tim Sislab, laboratorium penguji uji emisi trial burn test insinerator KLHK, ya. Sislab, laboratorium yang melakukan uji emisi, kiranya nanti mampu memberikan analisa, kemudian informasi seperti apa insinerator ini dioperasionalkan, dirawat dengan maksimal supaya kinerjanya baik, yang diindikasikan dengan emisi buangannya yang memenuhi standar atau di bawah baku mutu. Jadi sinergi kita, pemerintah sebagai pemilik, kemudian juga pihak pembangun insinerator, kemudian laboratorium bersinergi memberikan masukan, informasi supaya operasional insinerator ini bisa lebih baik.